Halo pemirsa Before 30, sangat senang sekali di dalam hati ini bisa membawakan acara kesayangan Anda yang selalu Anda nanti-nantikan setiap kali. Hari ini saya ingin membahas dengan Anda tentang keramahan. Jangan pernah anggap remeh yang namanya keramahan. Keramahan itu tidak lemah maupun cupu, kata anak-anak muda zaman ini. Karena di dalam keramahan terkandung suatu daya tarik yang luar biasa yang mengundang kuasa tidak lain dari sorga. Saya ingin Anda tetap bersama dengan saya sebab saya akan bagikan ini kepada Anda dan saya tahu Anda pasti akan belajar begitu banyaknya, hidup Anda pasti berubah. Saya yakin sebelum 30 menit acara ini berakhir, kehidupan setiap orang yang bengkok sekalipun akan diluruskan, penyakit apapun bisa disembuhkan, dan orang yang tersesat, yang paling jauh pun dalam pikiran kita yang paling mustahil pun pasti akan diselamatkan. Tetap bersama dengan saya, kita akan menikmati sesi setengah jam di depan kita ini. Was to certain poor shepherd in fields as they lay, in fields where they lay, they were keeping their sheep on a cold winter night. Was so deep, born is the King of Israel. Shepherds look out and
joy they had. He gave a great light, and so it continued through days and through night. Noel, born is the King of Israel. Keramahan yang mengundang kuasa. Kita baca ceritanya dan kita akan melihat rahasia-rahasia kerajaan sorga yang akan hari ini juga dinyatakan dalam hidup Anda dan memberkati Anda. Sebuah cerita dari Kisah Para Rasul, perjalanan Rasul Paulus ketika sampai ke sebuah pulau. Di Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 7 bunyinya, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Jangan pernah remehkan kuasa keramahan. Keramahan bisa mengundang kuasa. Karena itu, saya mau dorong Anda. Baik Anda pejabat atau rakyat biasa, siapapun Anda. Belajarlah bukan cuma ramah kepada Tuhan Yesus. Bukan karena Tuhan itu gila hormat, tidak. Tapi karena dia raja di atas segala raja. Rugi sendiri kalau kita tidak menghormati raja yang paling berkuasa. Hanya karena dia nggak kelihatan, jangan pernah menghujat namanya. Karena orang yang melakukan itu adalah melakukan kebodohan. Karena apa? Karena seperti menendangkan kaki ke tembok. Sakit sendiri, temboknya tidak akan teriak. Kakinya yang akan bengkak. Tapi bukan cuma itu. Tuhan juga punya hamba-hambanya, anak-anaknya. Karena itu saya sarankan kalau ada anak-anak Tuhan di sekeliling Anda, mereka juga bisa menjadi saluran kuasa dari Tuhan Yesus. Anda perlu juga ramah dengan mereka. Anda jangan, memang penganiayaan akan terjadi bagi anak-anak Tuhan. Itu sudah ada dalam Alkitab. Tapi janganlah Anda yang melakukannya. Karena Anda akan kehilangan sebuah berkat besar. Karena Alkitab berkata, barang siapa yang menyambut seorang anak Tuhan, bahkan cuma memberi secangkir minuman yang sejuk kepadanya, tidak akan pulang tanpa upahnya. Jadi saya mendorong Anda, kalau Anda belum kenal Tuhan, atau baru kenal Tuhan, atau sama sekali tidak tahu, tidak mengikuti Yesus, belajarlah ramah dengan orang-orang Kristen yang ada di sekeliling Anda. Tapi pada saat bersamaan saya juga mau bicara kepada umat Tuhan, anak-anak Tuhan, atau yang disebut di negara kita orang Kristen. Saya mau bicara sama Anda secara pribadi juga lewat program ini. Jangan pernah memanfaatkan orang, apalagi pakai nama Tuhan segala. Contoh saja yang sederhana, Anda kalau jual mobil, kendaraan, jangan pernah pakai nama-nama Tuhan. Aku hamba Tuhan atau apa. Biar orang itu nggak tahu yang pembelinya, biar dia cek sampai ke detil-detilnya. Jangan karena sungkan Anda siapa. Yang fair kalau di dalam masyarakat. Jangan pernah memanfaatkan orang. Hanya karena Allah memakaimu, bukan berarti Anda punya hak untuk memanfaatkan orang lain. Justru harus jadi teladan. Justru harus mengundang yang namanya respect. Menjadi garam dan terang itu artinya apa? Membuat orang lain jadi merasa, wow, melihat hidup kita, mereka memuliakan Tuhan. Sekalipun mereka belum percaya, suatu hari kalau Allah melawat mereka, mereka pun akan menerima. Jadi firman yang saya sampaikan sampai taraf ini berbicara kedua arah. Kepada Anda yang suka jelek-jelekan dan suka memperlakukan anak-anak Tuhan dengan semena-mena, please berhenti. Bukan karena kami minta diperlakukan dengan baik, bukan karena takut dan sebagainya. Berhentilah untuk kebaikanmu sendiri. Tetapi bagi Anda yang suka memanfaatkan orang pakai nama Tuhan, berhenti menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau memang Anda adalah anak Tuhan, tunjukkan lewat buah dan teladan. Nah, keramahan ini kalau diaduk menjadi satu, biasanya mujizat-mujizat akan segera terjadi, meledak di kanan kiri. Jangan pernah anggap remeh. Sama dengan bahan-bahan kimia, bubuk biasa, kalau dicampur-campur bisa jadi bahan peledak yang bahaya. Keramahan sama sekali tidak lemah. Kalau Anda melakukan ini, ada kasih persaudaraan, di situ Tuhan perintahkan berkat. Kita baca ayat berikutnya. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sekalipun penyakitnya kedengarannya biasa, cuman disentri dan demam, tapi pada zaman itu obat-obatan belum secanggih hari ini, banyak yang mati. Tapi Paulus masuk ke rumah itu karena dia dijamu 3 hari dengan ramahnya.
Seolah-olah mereka memiutangi Paulus. Paulus tidak punya pilihan bukan, kecuali memberkati. Yesus sendiri ajarkan pada murid-muridnya kalau disambut di satu tempat, ucapkan shalom atau damai sejahtera. Shalom itu akan tinggal kalau ada orang yang layak menerimanya. Lalu Alkitab juga mengatakan bagaimana Paulus masuk ke kamar ayah si Publius untuk menumpangkan tangan dan menyembuhkannya. Kenapa di Alkitab tidak dikatakan Tuhan yang menyembuhkan? Memang semua sumbernya adalah Tuhan Yesus. Tetapi kita sebagai hamba-hamba Tuhan juga diberi surat kuasa. Apa yang kita ikat, terikat di sorga. Apa yang kita lepas, terlepas di sorga. Jadi kalau kita dibuat sungkan karena perbuatan baik, keramahan sekalipun dia belum orang percaya, otomatis kita pasti jadi terbeban, ingin memberkati dan bertanya, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Banyak nabi-nabi perjanjian lama juga melakukan begitu. Mereka tanya, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Nggak ada, pasti ada sesuatu. Bukan berarti kita bisa menciptakan, semua itu kuasa Tuhan. Tapi saya mau jelaskan bahwa kuasa keramahan itu luar biasa. Hanya karena ada orang yang bisa melihat bahwa anak-anak Tuhan itu disertai oleh Tuhan. Kalau mereka membuka hati, kalau Anda di sekeliling Anda ada anak Tuhan, saya dorong Anda untuk minta didoakan. Doakan saya ya. Saya ngalami pergumulan nih. Belum keluar dari masalah finansial ini yang membelit terus keluarga kami hingga kami merasa setengah mati. Atau apalah. Asal motivasi Anda bersih dan murni, bukan untuk sekali lagi menggunakan, memanfaatkan. Saya yakin Tuhan akan mendengar dari surga. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Paulus masuk tumpangan tangannya. Dia punya surat kuasa. Jadi otomatis yang dia tumpangin tangan karena dia rasa terbeban dan sungkan. Itu membuat Tuhan juga akhirnya menyembuhkan orang itu. Tapi kalau kita sendiri merasa, aduh mengelus-ngelus dada dan berkata orang ini keterlaluan sekali. Udah untung-untung kalau didoakan jangan sampai Tuhan hukum. Kita kan diajarin untuk selalu memberkati mereka yang menganiaya kita. Yang mencerca kita, kita ampuni. Tapi kalau hati kita bahagia melakukannya, wow, apalagi kalau hati Tuhan bahagia. Karena Tuhan melihat, kalau anakku kau perlakukan dengan baik, hamba-hambaku juga, Tuhan pun melihat itu sebagai persembahan untuk dirinya. Tuhan lihat itu sebagai perbuatan baik untuk namanya. Tuhan yang turun tangan, bukan manusia. Dan ketika Paulus menyebut namanya, Tuhan tolong ya Tuhan, aku hutang budi sama orang ini. Padahal Tuhan gak pernah hutang sama siapa-siapa. Tuhan mendengar, karena Tuhan mendengar hamba-hambanya. Saya tidak ajarkan teologi manusia. Semua tetap harus kembali kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Tapi saya jelaskan hubungan horizontal itu juga sama pentingnya, nggak cuma vertikal ke atas. Karena itu saya mau dorong Anda untuk menemukan mutiara-mutiara di sekeliling Anda. Orang-orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus itu jawabanmu. Nah, terus kita baca ayat berikutnya. Bagaimana orang-orang itu akhirnya kecipratan berkat. Ayat 9, sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu. Dan mereka pun disembuhkan juga. Lihat itu. Orang-orang yang nggak tahu menahu ikut-ikutan. Dan karena keramahan gubernur tersebut, seluruh pulau wilayah pemerintahannya diberkati. Isn't that wonderful? Paulus hanya ambasador saja atau konsulat. Setiap anak-anak Tuhan. Saya tidak mengidolakan, mendewakan siapa-siapa. Saya juga orang biasa. Elia pun manusia biasa, kata Alkitab di kitab Yakobus. Tapi setiap anak Tuhan adalah perwakilan Tuhan Yesus di atas muka bumi. Kalau merasa diri jadi anak Tuhan, tolong kita tahu diri. Bagaimana menempatkan diri di masyarakat. Tapi kalau yang di sini yang sekarang mendengarkannya bukan anak-anak Tuhan, belum maksudnya. Mulai hari ini, semoga Anda mendapat pewahyuan baru bagaimana melihat mereka. Minta sama mereka untuk dibimbing, dituntun. Saya yakin itulah jawaban hidupmu. Dan seluruh pemerintahan Publius, seluruh wilayahnya diberkati. Dan orang-orang yang gak ikut-ikutan kecipratan berkat semua sembuh semuanya. Luar biasa. Saya berdoa, kehadiran setiap anak Tuhan menjadi garam dan terang di mana-mana. Firman ini bermata dua untuk kedua-duanya. Yaitu orang Kristen dan yang bukan. Keramahan yang mengundang kuasa. Kita baca ayat terakhir sebelum kita akan berdoa. Ayat 10. Mereka sangat menghormati kami. Yaitu penduduk pulau itu. Ini adalah tulisan penulis kisah para rasul. Yaitu Dr. Lukas. Menulis tentang dia dan Paulus dan rombongannya. Mereka sangat menghormati kami. Dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Seorang hamba Tuhan yang sejati, anak Tuhan yang tulen, tidak akan mengharapkan dan meminta-minta roti. Kita tidak akan hidup dari kemurahan orang, tapi dari penyertaan Allah. Saya nggak mau kita ini jadi orang yang mentang-mentang kita kira kita kenal Tuhan, lalu pinjam ke kanan kiri, dapatkan hutangan. Malah justru kita yang memiutangi, bukan? Malah kita yang membagi-bagi
Karena Alkitab sendiri mengatakan orang benar rumahnya dipenuhi dengan benda-benda yang indah. Bukan untuk bergaya, tapi dia selalu berbagi, selalu meminjamkan. Tapi dia sendiri tidak pernah meminta-minta. Tapi lihat, ayat 10 ini adalah bentuk suatu tindakan keramahan yang ditunjukkan oleh penduduk pulau itu yang akhirnya terbalik keadaannya. Mereka yang berhutang sama Paulus dan kawan-kawannya. Karena mereka disembuhkan semua. Mereka menyediakan semua yang dibutuhkan oleh Paulus dalam perjalanan berikutnya ke Roma. Ketika kami syuting Before 30 di mana-mana, karena Anda juga pasti sudah menyadari bahwa setiap episode kan lokasinya beda-beda, disesuaikan dengan tema, disesuaikan dengan pesan maupun ilustrasinya. Ayat yang kita ambil kalau yang lalu di episode yang lalu kapan? Kalau saya bicara soal orang Gerasa di kuburan, Anda kalau masih ingat, kalau Anda ikut dari awal, Anda beruntung sekali. Saya juga beruntung bisa membawakan acara ini ke hadapan Anda. Kami syuting waktu itu di kuburan. Dan saya melihat kemanapun kami pergi, kalau ada orang yang ramah membuka diri, mereka selalu diberkati. Bukan karena kami ini hebat, Before 30 ini apa. Karena kami tidak beritakan diri kami beritakan Yesus dan menolong orang lain. Dengan demikian memiutangi Tuhan. Ada ayatnya di Alkitab, orang yang memperhatikan orang lemah itu seolah-olah memiutangi Tuhan. Tuhan gak utang sama siapa-siapa. Jadi dengan kata lain, Tuhan sertai program-program seperti ini. Karena bukan misi kami yang kami bawa, tapi misi kerajaan sorga. Saya melihat ada orang yang antar kami segala baik, nggak tentu anak Tuhan, nggak tentu orang Kristen. Tetapi setelah itu mereka dipromosikan. Saya nggak minta. Kita nggak berharap. Mereka juga tidak. Mereka itu orang-orang tulus luar biasa. Siapa bilang orang-orang yang baik itu cuma agama tertentu? Orang baik itu banyak. Tapi tetap loh ya, keselamatan tidak bisa lewat kebaikan. Tetap harus mengenal Yesus. Nah, saya melihat orang-orang yang ditolong demikian rupa, yang ramah, yang membantu kami, itu satu-satu menerima favor, mengalami keajaiban dari Tuhan. Karena itu jangan lupa untuk pemirsa selalu mendukung program kami. Kami itu nggak minta apa-apa, kami nggak punya motivasi tersembunyi. Kami cuma mohon doa restu. Dan selain itu Anda juga perkenalkan dengan relasi-relasi Anda program ini. Karena mungkin mereka sangat membutuhkan, Anda nggak tahu. Anda kira mereka akan tolak, ternyata mereka akan sangat berterima kasih dengan Anda ketika Anda memperkenalkannya. Karena kami tidak membawa misi kami sendiri, jadi bukan kami ingin jadi ternama atau dikenal di sana-sini. Tapi kami membawa misi Yesus Kristus untuk menolong orang lain. Jadilah partner kami. Dan dukunglah terus acara ini supaya memberkati lebih banyak orang lagi di mana-mana. Dan jangan lupa juga kalau sampai kami berkunjung ke kota Anda lagi syuting atau apa. Kalau Anda kenal, tahu, Anda pemirsa, sapa kami juga ingin ramah dengan Anda. Dan sebentar lagi kalau Anda yang pertama kali menontonnya juga akan mendapat giliran untuk dilayani. Saya ingin sekali untuk mengajak Anda kerjasama dan berdoa sehingga Anda pasti mendapat sesuatu dari episode kali ini. Akan beda sebelum dan sesudah Anda menyaksikannya. Sesuatu akan terjadi. Sudah siap untuk kerjasama dengan kami di dalam doa? Sebentar lagi saya kembali, kita akan melihat mujizat terjadi. 这位是刚刚上来祷告一致同工，他是去年他神大能的时候，他有地中海型的贫血，当他来到神大能聚会之后，他的地中海型贫血医生证明就说完全消失了。Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you for every miracle. Thank you for every healing. They all serve for one purpose. 感谢他，我们服侍都是一个目的， To glorify you, Jesus Christ, and none other but you. 就是要单单的荣耀主耶稣基督，一切的荣耀单单归给你。谢谢你耶稣。 Amen. 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 Hallelujah. 哈利路亚。这位阿嬷她现在72岁，然后在10几年前，因为她太过疲倦，所以在10几年前，因为她照顾她的先生太过疲倦，再加上她发烧，所以她的右眼就失去视力了。所以10几年来，她的右眼都完全看不到，完全看不到。完全看不到。她看几年了？10几年了。10几年了。然后她去年她做了手术，到医院去做手术，可是手术完之后，她说她的眼睛仍然是一片黑暗，她的右眼仍然连光都感觉不到。但是当她祷告之后，现在她20公分前面的东西她都是看得到的，她也感觉得到光，她也看得到20公分前面的东西。Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Come on, give God greater glory. Hallelujah! 给神 Oh, 荣耀。 Hallelujah! 您是她的妹妹是他的妹妹，她不会讲国语的哦，跟我一样。那我们一样，我也不会讲国语。请问，就是10多年，您姐姐都完全右边的眼睛完全看不见，是不是？你把你左边好的眼睛把它
You cover it, please. 把左边的眼睛遮住。来，你来摸我的鼻子好不好？牧师的皮啊，朴素的皮啊，好 ，come on， 哦 ，come on， 哎，还没有哎，来，再来 ，cover it， 来 touch my ear。Oh yeah, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. 全部荣耀是你的，全部荣耀是耶稣的。Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. 谢谢耶稣。 Every day, make this clearer and clearer, Lord Jesus. 每一天让这个眼睛 In Jesus' name. 更加的清晰，奉主耶稣的名。哈利路亚。 Pemirsa, ayo berdoa ya. Jangan dimatikan televisinya, dukung terus acara ini dan dukung setiap orang yang membutuhkan. Dan sekarang waktunya untuk kita konsentrasi mencari wajah Tuhan. Ulurkan tangan Anda seperti ini di depan layar televisi Anda dan saya akan berdoa buat setiap orang yang hari ini berseru kepada nama Yesus. Mari kita kontak. Ya, mari kita sama-sama connect secara rohani dalam hadirat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa untuk setiap pemirsa, Engkau baik sekali. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati mereka. Khususnya mereka-mereka ya Tuhan Yesus yang adalah anak-anak-Mu Tuhan tidak tinggalkan. Dan mereka yang ramah kepada anak-anak-Mu, Tuhan, Kau tidak pernah berhutang sama siapa-siapa. Berkati mereka juga agar mereka juga bisa mengenal dan menerima-Mu. Terima kasih Yesus. Saya ditunjukkan Tuhan saat ini melihat seperti tangga Yakub. Itu tangga naik, ada malaikat naik turun. Saya tahu maksud Tuhan sekarang. Ada banyak pemirsa lewat episode ini mengalami promosi yang gak masuk akal dalam pekerjaannya. Terima di dalam nama Yesus, bahkan berkat finansial juga. Sekalipun saya tidak memberitakan maupun percaya yang namanya Injil kemakmuran, ayo ikut Yesus jadi kaya, itu semuanya saya tidak percaya. Itu murahan, ikut Yesus lebih dari itu. Tetapi saya tahu di sini ada berkat kekayaan yang Tuhan berikan juga pada orang-orang yang punya hutang, yang dililit, dan sudah betul-betul stres banget di area ini, area finansial atau keuangan. Terimalah pembebasan dari Roh Kudus dalam nama Yesus. Dan aku berdoa untuk setiap orang yang sakit, letakkan tangan Anda di tempat yang sakit di dalam nama Yesus. Aku patahkan kuasa kegelapan dan kuasa sakit penyakit itu. Aku ucapkan kesembuhan terjadi sekarang di dalam nama Yesus. Seperti Paulus kepada Publius dan ayahnya, aku menumpangkan tangan dengan cara mengulurkan tangan dan mengucapkan kesembuhan. Terimalah dalam nama Yesus. Amin. Saya tahu Anda sudah menerima sesuatu. Roh saya dan hati saya bisa merasakannya. Saya minta untuk Anda terus mengikuti kami lewat sosial media yang sudah tertera di depan ini supaya kami terus bisa mendoakan Anda dan mendengar kabar baik dari Anda juga. Dan jangan lupa sampai episode berikutnya untuk Anda selalu ramah bukan cuma dengan anak Tuhan atau pilih-pilih, kasih Yesus, tidak diskriminasi. Kasih semua orang dengan cara yang sama. Tuhan sudah dekat, Tuhan sudah mau datang. Jangan sia-siakan hidupmu. Tuhan berkati.
to certain poor shepherd in fields as they lay, in fields where they lay, they were keeping their sheep on a cold winter night that was so deep. Nowhere, 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 nowhere. Born is the King of Israel. And to the joy they had, it gave a great light, and so it continued through days and through night. Nowhere, nowhere. Born is the King